bagaimana cara mengelola kesehatan dan keselamatan kerja dari si pekerja di tempat bekerja. Ya, salah satunya kita di bidang kita yaitu radiologi. Ya, itu prolog di awal ya. Tetapi sebelum masuk ke prolog itu, nah Ibu mau ini dulu ya, kenalan dulu, absen dulu ya. Yang pertama Alif Jaki Muzafar. Coba hadir, mana? Bu. Saya, Bu. Bisa online, Alif? Oh ya, oke. Alif, Pak Alif nih, atau Mas Alif nih. Dinas di mana? Ini karena rata-rata semua mungkin sudah bekerja ya? Sudah, Bu. Ya. Mas Alif ini sudah kerja di rumah sakit mana? Saya kerja di Rumah Sakit Darmais. Oh, Darmais. Berarti bareng Bintang ya? Bareng Iya, Adi. Ya, Adi kemarin bareng saya ngambil D4. Saya kan ngambil D4 juga. Iya, baru lulus 2020. Ngambil peminatan USG saya kemarin, sekolah juga. Kemudian sudah bekerja di Darmais berapa lama? Itu dari awal 2018. 2018. Alumni dari Tro mana? Dari Atro Bekasi, Bu. Oh, dari Atro Bekasi. Berarti sudah 3 tahunan, 4 tahun? Ya, sudah jalan 3 tahun, Bu. Jalan 3 tahun, oke. Kemudian yang kedua, Angriksan Nurhayat. Mana Angriksan Nurhayat? Ya, Bu. Ini nih. Oh iya, sorry. Ibu nyari kemana gitu ya. Dinas di mana, Mas? Di RSUD Kota Bandung. RSUD Kota Bandung. Iya, betul. Oh iya. Alumni Tro mana? Jakarta 2. Oh, tahun berapa? Lulusnya 2009. Lulus 2009. Ya. Gak ketemu Ibu ya? Ibu lagi sekolah waktu itu. Sempat ketemu, Bu. Saya masuk sekolah S2 itu 2009. Jadi kayaknya, tapi sempat ketemu ya awal-awal. Masuknya 2006, lulusnya 2009. Oh iya. Kalau masuk 2006 ketemu ya. Angriksa Nurhayat. Oke. Udah lama bekerja di sana? Selama berapa tahun? Udah? Dari 2010, Bu. 2010. 11 tahun. Ya. Udah itulah ya. Udah hatam di radiologi. Kemudian Ana Hesti Widiawati. Ana Hesti Widiawati. Ya, Bu, saya, Bu. Ya, Mbak Ana dari mana nih, Mbak Ana? Dinas di mana? Di Labkes Jawa Barat. Di Kesehatan Jawa Barat. Oh, Laboratorium Kesehatan. Labkes Jabar. Itu punya Depkes juga ya, Mbak? Punya Pemprov. Pemprov Jabar. Ya. Alumni dari mana, Mbak Ana? Dari Semarang, Bu. Sudah lama bekerja di Labkes Pemprov Jabar? 11 tahun. Oh, baru ya? Tahun. 11 tahun? Ya. Ya. Angkatannya siapa, Mbak? Ada kenal Mas Guntur. Mas Guntur dari Atro Semarang. Kurang apa? Heri Kuswoyo. Sepertinya Heri Kuswoyo itu adik kelas mungkin ya? Ya, mungkin kalau nggak ya. salah. Ya, dia bergabung di Poltekkes Jakarta 2. Kemudian berikutnya Arif Rohman Saleh. Ya. Ya, selamat sore, Bu. Oh ya, Mas Arif. Dinas di mana, Mas Arif? Saya di PT Philips, Bu. Oh, Iya. Aplikan. Iya, betul, aplikan. Kemarin juga aplikan yang baru mau lulus ya, sekarang lagi ngambil skripsi, juga ada yang ngambil D4 ya, yaitu Mas Iwan, kenal?
Oh, dari vendor lain kelihatannya, Bu. Bukan dari Philips ya? Bukan, iya bukan. Ya, udah lama di sana Mas, dari Philips, di Philips. Megang Philips udah lama sih, Bu. Dari semenjak ya udah hampir 14 tahun lah, Bu. Wih. Iya. Di sini mah orang pintar semua ya, jadi saya hanya fasilitator saja nanti ajarnya. Artinya kita samakan persepsi, nanti samakan nanti seperti apa aplikasinya di tempat kerja. Nanti kan seperti itu nanti ya model ininya. Lebih diskusi, kemudian ada penugasan tentunya yang nanti akan dibahas bersama gitu. Nanti itu sebagai fasilitator saja nanti. Ya, siap, Bu. Kemudian alumni mana Mas ini Mas Ari? Saya dari Semarang, Bu, dari Widya Husada dulu. Ya ya. Oke, berikutnya Bayu Taradipa Karya. Saya, Bu. Oh ya, Mas Bayu. Ini dinas di mana nih, Mas Bayu? Saya dinas kemarin di Klinik Utama Elim Bandung, Bu. Klinik Utama Elim Bandung. Ya. Sudah lama bekerja di sana? Baru 3 tahun. Baru 3 tahun. Artinya semua nih udah pada punya pekerjaan. Alumninya ini serapannya 100% nih kalau ditanya alumni alih jenjang. Alumni dari mana, Mas Bayu? Saya kemarin dari Stikes Widya Husada Semarang, Bu. Oh ya, bareng sama Mas Arif satu alumni. Oh. Ya, ketemunya di sini ya. Berikutnya Arsih Juliarsih Dwintasari. Adakah? Itu tidak ada, Bu, mengundurkan diri itu, Bu. Oh gitu. Jadi kalau mengundurkan diri totalnya jadi 40 dong. 1. Oh gitu. Saya belum ngecek. Oh iya betul. 42 ini totalnya ya. Baik. Berikutnya Khalid Satria Adinugraha. Hadir, Bu. Mana? Oh iya, Mas Khalid. Baik. Alumni mana nih, Mas Khalid? Alumni Atro Nusantara, Ibu. Sekarang dinas di mana? Sebelumnya saya di Rumah Sakit Ridwan, Bu. Cuman karena kuliah jadi off dulu. Oh, resign. Siap. Ridwan Mereksa yang di situ, Salemba bukan? Iya, yang dulunya di Salemba, cuman sudah pindah, Bu. Oh ya, pindah ke Kampung Rambutan ya, dekat Kampung Rambutan itu bukan? Dekat Taman Mini ya, Bu. Iya, Taman Mini, betul. Baik. Sudah lama bekerja di sana, di Ridwan Mereksa dulu? Kurang Sebelum lebih resign. 3 tahun setengah sih, Bu. 3 tahun setengah. Oke ya. Berikutnya Daniel Rahwanto. Daniel Rahwanto hadir? Hadir, Bu. Selamat sore, Bu. Ini ya. Jadi ini kalau nggak dipanggil kan nggak muncul ya di layar. Jadi memang biar aja untuk pertemuan pertama ini kita kenal dulu ya, paling nggak. Baik, Bu. Daniel, Mas Daniel ini dinas di mana nih? Di Rumah Sakit Immanuel Bandung, Bu. Immanuel Bandung. Alumni? Alumni Citra Bangsa Yogyakarta. Di itu ya, Jogja ya? Betul. Oh iya. Sudah lama di Immanuel Bandung? Di Immanuel dari 2010, Bu. 2010 ya. Dulu saya juga suka supervisi ke sana. Oh, Ke Bandung. Karena ada pandemi jadi nggak jalan-jalan lagi, sudah online aja semua. iya, Bu. Berikutnya Debbie Suryaman. Ya, silakan on cam mana Debbie. Ya. Mas Debbie ini alumni mana nih? Dari Widya Husada Semarang, Dinas di mana sekarang? di Rumah Sakit Dustira, Bu, Cimahi. Dustira ya. Betul, Bu. Saya juga pernah supervisi ke sana. Cuma udah lama ya, tahun berapa? Siap, Sudah lama bekerja di sana? kurang lebih 8 tahun, Bu. 8 tahun ya, cukup lama ya. Siap. Kemudian Dedi Junaedi.
Oke Bu, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Ya, Nih, Bu. Pak Dedi ini alumni mana nih? Atro Jakarta. Iya Bu, kayaknya Bu. Lulus tahun berapa? Kayaknya ini ya deketan sama bareng saya enggak? Baru saya lulusnya Bu, 2007 Bu. Oh, baru lulus 2007. Iya Bu. Sekarang dinas di mana? Sekarang dinasnya di Gatot Subroto Bu. Berarti sama ini Mas Heri ya? Iya Bu, dia komandan saya Bu. Oh, Pak Komandan. Iya Bu, saya anak buahnya Bu. Maklum lah. Nanti gini dong, siap dan gitu ya. Oh iya, siap komandan. Harus ya. Iya harus Bu. Saya bagian bawa tasnya Bu, beliau Bu. Oh gitu. Iya, bisa Wah, aja. Bu. jangan suka saling ini ya di sini. Oh enggak Bu, insya Allah Bu. Ya, jadi di RS Gatot Subroto sudah berapa lama nih, Baru Pak Bu, Dedi? baru Bu, dari 2007 sampai sekarang Bu. Berarti 4 tahunan ya? 14 tahun Bu. Oh iya 2007 ya. Bukan 2017 ya. 2007 betul 14 tahun ya. Saya aja di TRO udah hampir 20 tahun kok. Iya Bu. Kemudian Dedi Rudi Herlimantau. Ya, Saya Bu, sore Bu. ya Bapak sore. Wah ini kayaknya ini nih. Bapak alumni dari mana Pak? Saya sih lulusan 2013 dari Al Islam Bu. Oh Al Islam. Al Islam Bandung berarti Mas Kandar ya? Ya, Mbak Yani. ya. Mbak Yani dosen juga di sana? Dulu nggak banyak Bayani, hanya di rumah sakit Bu. Ya. Jadi Kalau Mas Kandar ngajar ya? ya Mas Kandar ngajar Bu. Dinasnya di mana Pak? Di Burumius Bu. Burumius. Sudah lama Pak di sana di Burumius? Cukup lama sih Bu. 30 mau 35 sebetulnya mau pensiun, cuman ini ada kesepakatan belajar jadi saya ikut aja. Iya Pak, nggak apa-apa biar awet muda Pak. Betul Bu. Seneng kok belajar. Kalau pas ujian aja yang agak-agak sedikit pusing. Apalagi kalau kuliahnya online, kan nggak ini. Iya, Maksudnya masih tetap di tempat, tapi kita ketemu teman baru, ya Pak ya. Nanti banyak juga yang muda-muda bisa lagi nih, Bu. sharing-sharing keilmuan hal lain. Kan tentunya nih beragam, apalagi tadi ada yang dari aplikan, nggak semua dari di bidang radiologi saja ya ternyata ya. Walaupun memang alatnya alat radiologi yang akan ini ya, seperti itu. Kemudian berikutnya Dian Ilmayana. Hadir Bu. Mbak Dian, alumni mana nih Mbak Dian? Alumni Atro Makassar Bu. Atro Makassar. Sekarang dinas di mana? Di Bontang Bu, RSPKT Kaltim. Bontang bareng Mbak Sri? Enggak Bu, dia di RSUD, saya di RSPKT. Saya pernah ke Makassar tahun berapa yang nguji, jadi penguji nasional ke sana. Tahun berapa Bu? Saya lulus tahun 2017 Bu. Oh, saya kayaknya tahun 2016-an deh saya ke sana. Masih ada Pak Zul, siapa? Yang administrasinya itu. Lupa saya. Pak Zul ya? Yang anaknya namanya Zulfikar apa siapa gitu, lupa. Kurang tahu Bu ya. Iya, tapi saya sempat ke sana tahun 2017-an apa 2016 gitu. Kalau 2017 kemarin yang sempat nguji tuh ini Pak Nur sama Heru sama Pak Guntur yang nguji ke tempat saya. Saya sebelum itu 2016 ya. Berarti 2016 Bu. Berikutnya dinas di sana sudah berapa lama Mbak Dian? Dari jaringannya ya. Fahru Roji. Suaranya tadi tersendat Mbak, hilang. Dari akhir 2017 Bu, selesai masuk ke RSPKT.
Ya. Fahru Roji, silahkan on cam. Mana? Halo Fahru Roji. Ya, hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana nih Fahru Roji, masih di Rumah Sakit Kramat Jati? Masih, Bu. Masih betah ya di sana? Masih, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah berapa lama ya di sana? Saya sebenarnya dari operator, Bu, dulu dari tahun 2002. Iya. Dulu sekolah itu kan memang sudah kerja di sana ya, Tubel ya? Iya, betul. Ya, saya kenal sama Fahru Roji, soalnya sempat ngajar dulu. Iya. Kemudian berikutnya Faza Mawadah. Hadir, Bu. Nah, ini Mbak Faza. Faza ini di mana nih? Dinas di mana? Faza masih di klinik, Bu, di Banda Aceh. Di Banda Aceh. Alumni dari? Polkesmar. Oh, Poltekkes Semarang. Ya, Bu. Lulus tahun? 2019. Oh, masih ini ya. Belum lama ya. Terus bekerja di klinik sudah berapa lama? Baru 2 tahunan, Bu. 2 tahunan ya, oke. Heri Firdaus. Ya, Mas Heri. Halo Mas Heri. Bu. Siap. Dinas di mana nih Mas Heri nih? Di RSUD Provinsi Banten, Bu. Di Banten. Sama Fitri. Fitri, yang kemarin ambil USG itu di Banten. Ya. Hah? Iya. Betul, satu ruangan. Oh, satu ruangan ya. Koordinata Fitri. Betul. Giliran ya, gantian sekolah. Giliran, sekarang ini Mas Heri. Alumni Ya. dari Atro mana Mas Heri? Saya dulu D3 Atro Lampung, Bu. Sekarang ambil D4 di Atro Jakarta ya, Jakarta 2. Nanti kalau yang sekarang ambil D4, alumninya dari alumni Poltekkes Jakarta 2 gitu ya Kak. Kan kalau dulu kan masih akademi, alumninya akademi jurusan kalau sekarang kan alumni Poltekkes gitu. Tapi jurusan tetap disebut. Oke, berikutnya Heri Sujito nih, Bapak Komandan. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Kalau di di RS Gatot Subroto itu yang sebelum Mas Heri itu siapa ya yang sekolah? Bu Enda sedang ngambil CT scan tahun kemarin, Bu. Oh gitu ya. Jadi sekarang masih sama-sama ya, tetapi dia lagi posisi skripsi ya? Betul, Bu. Mas Heri udah berapa lama di Gatot Subroto? Saya baru 11 tahun, Bu. 11 tahun ya? Ya. Rasanya waktu di D3 ketemu ibu ya? Betul, Ibu guru yang sangat baik di D3. Jangan suka begitu ya. Ya, aku kenal baik lah ini kalau sama Mas Heri ya. Siap. Berikutnya Ilham Pradana. Ilham Pradana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana nih? Oh ya di bawah nih Ilham. Ya, Bu. Ilham, alumni tahun berapa nih? Dari Atro Jakarta 2 kah? Bukan, Bu, Nusantara, Bu. Oh, Atro Nusantara. Alumni tahun berapa lulus? Lulusnya 2013, Bu. Baru lah ya. Dinas di Bang. mana sekarang Ilham? Di Rumah Sakit Hermina Bekasi, Bu. Hermina Bekasi. Oh ya, yang dekat Islamik itu ya? Betul, Bu. Belakang Islamik Center Bekasi ya? Ya, betul, Bu. Hermina itu rujukan orang mau naik berangkat haji, pemeriksaan kesehatannya, salah satunya di rumah sakit sana ya? Iya, betul, Bu. Berikutnya Ira Wulandari. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Mbak Ira. Ya, Bu. Alumni dari mana Mbak Ira? Jakarta 2, Bu. Jakarta 2. Lulus tahun berapa? 2011. 2011. Angkatannya siapa ya 2011? Sekarang? Ya,
Topik, Bondan, siapa ya? Priscilia. Oh iya, Priscilia. Nanti kan, Bu. Nita ya, Anita, siapa? Nita. Di Bali. Nita yang dari Bali itu. Iya. Ya. Sekarang dinas di mana nih, Mbak Ira? Di RSBP Batam, Bu, Kepulauan Riau. Oh, memang asli sana. Saya aslinya Tanjung Pinang, nyebrang lagi, Bu, 1 jam. Tapi wilayah sana lah ya. Ya. Dinas di sana sudah berapa lama? 11 tahun, hampir 10 tahun, Bu. 10 tahun ya. Oke. Sekarang Kiki Rizkyandani. Mana Kiki? Waalaikumsalam Kiki ya. Ketemu lagi nih sama Kiki. Lulus tahun berapa ya? Kiki mah baru. 2016 lulus dari D3, kemudian langsung dapat di RS Harapan Kita ya. Oh, terus pindah ke RS Harapan Kita. Di RS Harapan Kita sudah berapa lama? 3 tahun. Tuh, ini gantian ya, Untung lulus, Kiki maju ya. Tapi Untung udah beberapa lama kan, udah agak lama lulusnya. Oh enggak, lulus D4-nya, udah 1 tahunan ya. Untung. Udah selesai orang yang uji Bu, uji skripsi. Oke, sekarang Kurniawan. Ya Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Bapak Kurniawan ya atau Mas Kurniawan nih? Mas Kurniawan aja Bu. Iya Mas Kurniawan. Iya masih muda ya. Atau paling enggak harus berjiwa muda gitu ya. Insya Allah, Ini Mas Bu. Kurniawan alumni dari mana nih? Atro Bekasi Bu. Atro Bekasi. Lulus tahun berapa Mas? 2019 Bu. Ya memang masih muda ini. Muda Baru lulusnya, lulus. umurnya aja yang Iya. tua Bu. Sekarang dinas di mana nih Mas Kurniawan? Saya kebetulan di akademik Bu, di Atro Patriot Bangsa Lampung Bu. Oh gitu, jadi staf di sana gitu. Iya Bu, penanggung jawab sementara ini Bu. Oh iya. Udah berapa lama jadi di sana dinasnya? Kalau di Atro Lampungnya dari 2004 Bu. 2004 ya, cukup lama juga ya. 2016 saya sekolah Bu, D3. Iya. Jadi memang tubel ya Iya betul Bu. waktu sekolahnya. Ya. Betul Bu. Kemudian Lailatul Badriyah. Lailatul Badriyah. Hadir? Iya Bu, hadir Bu, hadir. Mbak Lailatul, ini dinas di mana nih sekarang? Di RSUP Kando Bu. Kando itu Manado. Sulawesi Utara? Iya, Manado? Iya betul Bu. Berarti bareng David Ginting. Betul Bu, iya. Kemarin bareng Ibu sekolah D4-nya. Dari D3 bareng terus. Saya barengan David waktu sekolah D3. Ketemu lagi di D4. Ya kita mas ini aja lah. Pokoknya ya sekolah-sekolah gitu. Pengen ini aja biar ada apa ya. Supaya upgrade terus lah. Paling enggak dengan ketemu teman-teman yang update di lapangan. Ikut ini ya. Ini terkait ini di samping juga kebetulan di Tro Jakarta ini kan punya pesawat USG baru, jadi akhirnya tergerak saya ingin sekolah lagi di D4 untuk ngambil peminatan USG gitu kemarin. Barengnya sama David Ginting, ketemu di D3, ketemu juga di D4. Waktu saya ujian malah dibilang lagi jadi ini ya pengawas ujian ya. Oh enggak, orang saya yang diawasin, saya ujian. Dikira saya jadi pengawasnya. Berikutnya lalu Ferry Arisukma Holistia. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Bukannya Mas lalu Ferry ini sudah skripsi?
Alhamdulillah Bu. Belum. Belum ya? Lah, kayaknya kemarin di peminatan USG ada ini namanya ini lalu Ferry beda ya? Belum Bu, baru KTI 2008 Bu. Oh gitu ya, lulus 2008 ya? Iya Bu. Angkatannya siapa ya, Mas? Lalu Saya anak buahnya Komandan Heri Bu. oh gitu, jadi di Gatot Subroto nih? Saya di Lombok Bu. Oh gitu, oh barengan ya, satu angkatan ya? Sama Mas Heri? Betul Bu. Satu angkatan. Ini Bapak komandannya ini dong banyak anak buahnya di sini. Sekarang dinas di mana Mas lalu? Di RSUD Provinsi NTB Bu. Oh di NTB. Kenal nggak Gita Ifrat Sim almarhum? Kenal Bu, saya sama kami juga. Oh gitu. Ya. Itu seangkatan ya sama lalu? Itu di atas Bu. Saya tingkat 1, Gita tingkat 3. Itu belum nikah kan waktu meninggal? Almost hampir. Oh gitu, ya Allah. Iya. Sudah berapa lama dinas di sana PNS ya? Iya Bu, saya tapi di RSUD provinsinya baru Bu. Baru pindah. Dari sebelumnya? Dari Dinas Kesehatan Provinsi NTB. Terus sekarang ke rumah sakit di bagian radiologi gitu? Di manajemen Bu. Oh iya. Nanti jadi ini ya, referensinya ke ini bagaimana pengelolaan SMK 3 di sana. Kalau manajemen paling nggak sudah terpapar lah ngurusin rumah sakit seluruhnya. Enggak juga ya? Ngurusnya alat aja Bu. Oh gitu. Ya kita belajar bersama saja ya. Iya Bu. Insya Allah nih kalau mahasiswanya yang sudah punya pengalaman di lapangan akan banyak memberi masukan juga ya, baik ke temennya ataupun ke ibu sendiri ya. Paling nggak kita sama-sama belajar, sama-sama menyamakan persepsi seperti apa sih sebenarnya di lapangan itu kan gitu, biar nanti sama-sama tahu bagaimana sih kendala atau yang menjadi yang seharusnya dilakukan, kemudian pemicu, ya kan ke sana nanti ada faktor risknya itu seperti apa, bagaimana menanggulanginya, bagaimana meminimalisasinya, karena kita nanti akan bicara pengelolaan K3 terkait radiologi nih. Radiologi itu kan ada ngomong radiasi sinar X, ada bicara radionuklir, ya kan? Juga ada bicara MRI yang sekarang nih banyak peminatnya nih. Nanti yang MRI harus lebih fokus juga nih ya. Berikutnya Lulu Kansa. Silakan on cam. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Rasanya sama Lulu Kansa Ibu nggak asing deh namanya ya. Lulus tahun berapa Lulu? Aku 2014 bareng sama Kemas. Oh, bareng sama Kemas. Ya. Belum lama ya. 2000 berapa? 2014 ya. 2017 lulus. 2014. Sekarang dinas di mana Mbak Lulu? Aku di ini PT Dipa Bu. Di? Aplikan. Oh, Aplikan. PT Dipa. Oh gitu. Ngurusin apa di Aplikan? Pesawat atau? Megang alat general sama mamografi. Tapi ada kontrasnya juga Bu kita. Oke. Ada kontras. Ya. Kemudian sekarang Melita Putri Agrilian. Iya Bu, Assalamualaikum. Mana? Saya Bu. Oh, kameranya ya, baru deh bisa dibuka. Mbak Melita, ini alumni mana nih? Poltekkes Semarang Bu. Sekarang dinas di mana Mbak? Di RSUD Samsudin Kota Sukabumi. Oh, di
Di ini Sukabumi. Dulu temen ibu ada di sana, tapi sekarang udah almarhumah, namanya Windy Ismaya. Ketemu nggak? Ketemu Bu, saya dari 2011 di sana. Oh gitu Jadi ya. sempat sama Orang Semarang tapi asli. bukan Sukabumi. Oh, tapi sekolahnya di Semarang. Ya, D3-nya Oh di ya. Makanya kok logatnya Sunda banget gitu kan. lulus tahun berapa dari Polkesmar? 2011 Bu. 2011. Kemudian dinas di Samsudin? 2011 pas lulus langsung ke Samsudin Bu. Oh gitu. Jadi sudah berapa tahun tuh? Mau 11 ya. Ya 10 tahun ya. Oke, sekarang Muhammad Fadli. Muhammad Fadli. Iya Bu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Mas Muhammad Fadli ini alumni Atro Medan Bu. Atro Amal Bakti Medan. Amal Bakti Medan ya. Saya juga pernah nguji ke sana. Belum Iya, lama, berturut-turut 2017, 2018 kalau nggak salah ya. Alumni tahun berapa? Fadli masuk 99, tamat 2002 Bu. Oh ya, dinas di mana sekarang? Di RSUD Payakumbuh Bu, Adnan WD. Berarti ketemu Bu Nanda. Nanda di Padang Bu. Ini di Payakumbuh. Bukan dosen di Amal Bakti Medan. Oh enggak Bu. Nanda tuh kakak senior jatuhnya Bu. Enggak lama Oh, dia iya. tamat, saya tamat. Iya. Karena kan itu ya deketan ininya ya, sekolahnya ya. Iya, belum jadi dosen Bu, cuman udah tamat kakak. Oh ini Pak siapa tuh? Si Mamora, siapa tuh? Iya, Jamiandar Simamora Bu. Terus siapa lagi ya? Bapak tuh udah jadi kaprodi sekarang. Siapa sih? Aduh, nama-namanya kadang suka susah diingat. Pak ini Tamrin. Tamrin Tarigan. Ya, Iya Bu. ngajar ya beliau ya. Iya ngajar Bu, itu ketemu Bu, ngajar. Ya. Terus siapa lagi ya? Juli. Atau kakak tingkat itu? Kakak tingkat Bu. Oh iya, sekarang Kak udah Juli. jadi dosen di sana. Iya Lince Napi Tupulu Bu yang ini. Ya, Bu Lince Yang- ya, Bu Lince mah iya. udah pensiun pas saya ke Iya, sana. udah pensiun Bu, udah sakit dia kemarin kan. Iya. Mm-mm. Oke, sekarang Muhammad Fadli ya udah. Iya, Bu. Sekarang Muhammad Pugarwanto. Silahkan on cam. Apa nggak hadir? Muhammad Pugarwanto. Nggak ada. Oke, Muhammad Rizky Fadila. Hadir Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ya ampun. Ini mah anak baru kemarin. Lulus Iya Bu, ya, Rizky. Lulus Iya, tahun Bu. berapa? 2018 Bu. 2018. Sekarang dinas di mana, Rizky? Sekarang di RSPL nih Bu. RSPL nih Jakarta Barat. Iya, Sleepy. Sleepy ya. Kamu tuh angkatannya bareng siapa ya? Yang suka bareng terus sama kamu tuh? Si Hasan. Oh iya. Ngambil peminatan apa, Rizky? Ngambil radioterapi Bu. Ya. Memang dibutuhkan ya di sana di Pelni. Rencana sih Bu, rencana mau diadakan radioterapi. Ya, berarti dinas di sana udah berapa tahun? 4. Udah jualan 2,5 tahun sih, hampir 3 tahun. Oh, sebelumnya nggak di Pelni ya? Oke. Sebelum dari lulus sih, dari awal Januari. Sebelumnya sih 3 bulan sempat di Bekasi dulu di rumah sakit. Setelah awal tahun Januari 2019 di Sekarang Muhammad Sakri Al-Faruq. Hadir Bu. Mana Muhammad Sakri? Ya, ini alumni dari mana nih Mas Muhammad Sakri? Dari Atro Muhammadiyah Makassar Bu. Atro Muhammadiyah Makassar. Lulus tahun 2014 akhir. 2014. Pernah ketemu Bu Susi dulu yang uji ke sana? Enggak. Oh, enggak Bu.
Pak almarhum Arif Johari dulu yang uji saya. Oh, Pak almarhum ya, Pak Arif ya. Oke, Ibu pernah sekali ke sana? Ke sana ke mana? Makassar. Sekarang dinas di mana, Mas Muhammad Muhammad Sakri? Sakri aja, Bu. Oh, Sakri ya. Oke, Sakri dinas di mana? Di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten, Bu, Muna Barat. Di sana di Makassar. Sulawesi Tenggara, Bu. Nyebrang. Ya, Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara itu Kendari. Iya, betul sekali, Bu. Oke. Kemudian Nugrahaini Putri. Saya, Bu. Nugrahaini Putri lulus tahun 2002, Bu. Ini mah dari Poltekkes JKT 2. Sekarang dinas di mana? Tahun 2002. Ya. 2002 lulus, Bu. 2002 lulus. Oh, berarti Ibu baru-baru kerja di situ ya? Betul, Bu. Berarti angkatannya Uti Hastarini. Hariri. Di bawahnya 1 tahun. Oh, di bawahnya Hariri 1 tahun. Ya. Sama siapa ya? Yang tahun sebelumnya ikut D4 tuh Diah Ayu Mawati. Terus 2 tahun yang sebelumnya itu si Rizka Surbekti. Nih, sekarang dinas di mana, Mbak? Di Rumah Sakit Primaya Bekasi Timur, Bu. Di sini namanya Nugrahaini, padahal Mugrahaini ya? Nugrahaini Putri. Nugrahaini ya, benar ya? Oke. Sekarang Nuridawati. Ya, Ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mbak Nuri ini tahun berapa lulusnya? Saya lulus tahun 98, Bu. 98. Alumni? Atrodepkes. Berarti ketemu saya dong. Saya lulus 97. Ya, saya lagi inget-inget wajah Ibu. Berarti kakak kelas ya, Bu? Iya. Angkatan Bob, Linda, Rahman. Ya, saya angkatan di bawah Ibu persis. Ya, berarti angkatannya Galuh. Galuh, Sukri. Masih ini aja mau sekolah. Iya, Ibu. Gak apa-apa ya, saya juga kemarin baru selesai sekolah di di situ di Poltekkes. Iya, Bu. Ini aja lah biar kita senang ketemu anak-anak muda. Bu, biar jiwanya muda terus ya, Bu. Mbak Nuri, sekarang dinas di mana? Saya di Rumah Sakit Tugu Ibu Depok, Bu. Oh, Tugu Ibu Depok, berarti bareng adiknya Pak Eka yang almarhum ya? Iya, Ibu. Bayu. Satu kelas, satu tempat kerja. Oh, barengannya itu Bayu. Ya, barengan Bayu. Ya. Siapa aja ya? Bayu, Nova. Oh, Heni ya, Heni. Ya, Heni. Heni. Dini, Nova yang almarhum Atron. Iya, orang masih ketemu lah. Iya. Beda setahun. Iya, Ibu. Iya. Kemudian berikutnya Retno Restuningsih. Ya, Bu. Ya, Mbak Retno. Sore, Ibu. Iya. Dinas di mana nih, Mbak Retno? Aku di Suyoto, Bu. Oh, Suyoto. Iya. Saya juga suka ke sana, ke Suyoto yang di itu kan Keran. Iya, betul. Alumni dari mana? Poltek juga, Bu, Jakarta. Tahun bareng Mas Heri 2008 lulusnya. 2008. Bareng siapa? Oh, Mas Heri Sujito tadi. Iya, sama lalu. Yang komandan. Banyak anak buahnya dong. Sama Ferry. Banyak temennya, bukan anak buah ya. Iya. Pasti Mas Herinya lagi senyum tuh, cuman nggak ke kamera. Oke, Mbak Retno ya. Berarti bareng ini ya, si Adining ya? Iya, betul. Adining yang baru lulus kan? Iya. Ya, gantian sama ya. Pak Abu Sofyan. Pak Abu Ahmad Buhori.
Oh, Matbur. salah. Ya, ya. Kalau saya ketemu sekarang radiografer seniornya siapa ya? Pak Takul. Oh, Pak Takul ini ya. Iya. Ya makanya saya kalau ke sana ketemunya Pak Takul, betul. Kemudian setelah Mbak Retno, Rama Nur Alifah. Mana Rama Nur Alifah? Iya Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya ampun. Ketemu lagi. Ketemu lagi nih sama Rama. Iya Ibu. Lulus tahun berapa nih Rama? 2018. 2018 ya. Iya. Dinas di mana Rama? Rama di perusahaan Alkes sekarang Bu. Pegang dental X-ray sama USG. Oh gitu. USG juga? Iya. Jadi belajar USG juga dong? Iya. Asik dong. Nanti Ibu bisa diajarin Rahma nih. Kebalik, Rama yang belajar sama Ibu. Tapi kan Ibu masalahnya jarang ketemu pasien. Apalagi kondisi pandemik, udah nggak ketemu. Paling kalau pas acara pengabmas, misalnya USG Mame gitu baru. Tapi kalau lagi kondisi di ini ya enggak, susah juga. Jadi lebih enak yang di lapangan ya, ketemu pasien terus. Iya. Iya. Berikutnya Rina Anggraini. Mbak Rina. Hadirkah? Mbak Rina nggak hadir kah? Ya, Assalamualaikum Bu. Hadir Bu Rina. Hey. Apa kabar Bu? Iya Rina. Mbak Rina ini yang di RSCM ya? Betul. Radioterapi. Ya. Iya. Kemarin waktu ke Bali ketemu Ibu. Ya. Hampir masuk satu kamar ya Bu. Iya. Soalnya pembagian kamarnya riweh jadi ya sempat gak ada temennya juga kan. Jadi Mbak Rina tuh lulus tahun berapa ya? 2008 sama Mas Heri, Mas Lalu sama Ya ampun ini angkatannya jadi ngumpul dong reunian sekalian ini mah. Banyak ya, berapa orang? Janjian, Bu. Oh gitu ya, janjian ya, biar seru ya. Gitu ya. Ngambil radioterapi ya Mbak Rina ya? Iya Ibu. Oke. Lulus tahun 2008. Ya sempat ketemu Ibu sih kalau 2008 ya. 2008 Ibu masuk TRO Jakarta sebagai pegawai itu tahun 99. Jadi memang udah agak lama di TRO waktu ketemu Mbak Rina. Berikutnya Tri Nur Hidayati. Begitu lihat namanya langsung ingat wajah Mbak Rina kok Ibu. Cuman nyari-nyari mana taunya di bawah. Iya. Tri Nur Hidayati mana? Mbak Tri. Iya Bu, Assalamualaikum Bu. Saya. Oh, Waalaikumsalam. Mbak Tri alumni mana ya Mbak? Alumni Poltek Jakarta. Lulus tahun berapa? Tahun 2010 Bu. 2010. Nggak ketemu Ibu ya? Ketemu. Kayaknya Ibu lagi nggak ada. Oh iya. Lagi tubel jadi nggak ketemu tahun 2009 sampai 2011 Ibu tubel. Iya. Angkatan Septi bukan? Angkatan itu tadi Fatih. Angkatannya siapa ya? Ya pas Ibu lagi nggak ada lah. Jadi Ibu juga belum nggak begitu ini. Tri Suranti. Dinas di mana nih Mbak Tri? Di Harkit Jantung Bu. Oh di Harapan Kita, bareng Kiki. Iya Bu. Iya bareng Kiki. Bareng Untung. Bareng Mbak Nuni. Nuni angkatan Ibu. Oh. Bareng Mas Ari juga dong kalau salah. Iya, bareng Ari. Oh. Ari Sasongko, iya. Oh iya. Koordinatornya ya di sana sekarang. Instalasi kepala Kains. Oh ya, Mas Ari. Iya, seangkatan sama Ibu.
Ya, berikutnya Terima kasih. Tri Suranti hadir? Ya, Mbak Tri Suranti, alumni dari Atro mana? Atro Patriot Bangsa Lampung, Bu. Oh, dari Lampung. Dari Lampung ada sih teman ibu kemarin yang ngambil USG tapi keburu dapat PNS terus stop ininya. Namanya Elgi. Kenal nggak? Enggak ya. Dinasnya di rumah sakit mana, Bu? Di rumah sakit RSUD Lampung. Baru dapat PNS. Oh, di Abdul Muluk ya, Bu? Mungkin ibu juga nggak begitu tahu. Sekarang dinas di mana Mbak Tri? Di Akademika, Bu. Oh, bareng yang tadi ya, Mas siapa tuh tadi? Iya. Oh ya. Bareng sama Pak Kurniawan. Ya. Ada di sampingnya itu, Bu. Oh gitu. Janjian jangan-jangan di situ ya, deketan. Oke, Tri Suranti sudah ya. Berikutnya Feoni Octavia. Ya, Feoni Assalamualaikum, Octavia. Bu. Ya, Mbak Feoni alumni dari mana Mbak? Al-Islam, Bu. Oh, Al-Islam Bandung. Lulus tahun 2018. Sekarang dinas di mana Mbak? Di Rumah Sakit Bayangkara Bengkulu, Bu. Jauh. Iya. PNS di mana? Belum, masih honor. Oh gitu. Ngambil peminatan apa Mbak? MRI, Bu. MRI ya. Oke, sekarang Wisnu Gumilar. Ya, Assalamualaikum, Bu. Mana Mas Wisnu? Hadir, Bu. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam Mas Wisnu. Iya, Mas sehat, Wisnu Bu. ini angkatan tahun berapa Mas ya? Heri. Masih Mas Heri, Bu. Oh. Semuanya Iya ya ini komandannya nih Mas Aduh, Heri. Heri semua, Bu. Ngajak-ngajak seangkatan ini. Ya, bisa Berarti lulus silaturahmi lagi, Bu. 2008 ya? Iya, Bu. Dinas di mana nih Mas Wisnu? Di Bandung, Bu, di Al-Islam, Bu. Oh di Al-Islam. Iya. Mbak Yani udah pensiun. Iya, Bu, udah pensiun tahun 2017 kemarin, Bu. Oh. Terus sekarang siapa di sana ininya? Mbak Musripah, Bu. Alumni dari Jakarta juga? Atron Jakarta. Oh iya. Iya. Oke Mas Wisnu. Sekarang Yuda Kartika. Hitungin ya yang angkatan 2008 ada berapa? Jangan-jangan setengah kelas. Hampir, Bu, hampir. Hampir ya. Sekarang Yuda Kartika. Iya, siap, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Yuda. Alumni dari mana Mbak Yuda? Saya dari Poltekkes Semarang, Bu. Ya, lulus tahun berapa? 2014. 2014. Sekarang dinas di mana Mbak? Sekarang saya di Rumah Sakit Darmais. Oh, Darmais bareng ya Bintang ya sama Iya, Adi ya. bareng sama Bintang Kak Adi, ya. Sama Mas Heri ya. Hari siapa? Mas Heri ya? Kalau Pak Heri yang didiagnostik, saya di radioterapi. Iya, berarti bareng Bintang Hari, sama. kalau sama iya. Sri Widya Stuti. Iya, benar, Sri Widya Stuti. Iya. Itu PM-nya Ibu waktu itu. Jadi cukup akrab sama Sri. Berapa lama sudah bekerja di Darmais? Saya di Darmais sih sekitar 3 tahun, Bu, dari awal 2018. Iya. Oke, berikutnya Lensi Andrika. Silakan. Hadirkah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lensi ini alumni dari Atro mana? Iya, Bu. Ya. Atron Jakarta, Bu. Atron Jakarta. Atron Nusantara. Ya. Lulus tahun berapa? 2018, Bu. 2018. Sekarang dinas di mana? Di Rumah Sakit Abdul Rojak Salemba. Oh, di sini di Jakarta ya? Ya. Abdul Rojak sebelah mana ya? Baru
Yang dulunya Tamrin, sekarang ganti nama jadi Abdul Rojak. Oh, ya tahu. Kalau Tamrin itu seberangnya FKUI ya. Ya, benar. Ya, seberangnya gedung FKUI. Oke. Kemudian Anandita ya tadi sudah ya. Oh belum. Aninditya Rizky. Aninditya. Iya Bu, saya. Ya, Aninditya lulus tahun berapa? Alumni dari mana? Lulus tahun 2015 Bu dari Poltekkes Semarang. Sekarang dinas di mana? Di Rumah Sakit Harapan Bunda, Jakarta Timur. Harapan Bunda. Iya sih, aku sering juga Ibu dulu waktu ini supervisi ke sana. Sekarang instruktur seniornya siapa yang jadi koordinator radiologi? Kebetulan saya Bu. Oh ya. Waktu itu Ibu ketemu. Tapi ada sih, ada yang senior Pak Sabeni, Pak Sabeni Iya. dari TRO juga. Iya, Pak Sabeni ya dulu zaman sering saya ke sana itu. Sudah Ya. berapa lama di sana Mbak Anin? Saya baru 5 tahun Bu. 5 tahun ya, sudah cukup lama lah pengalaman sudah. Jutarti, nih Jutarti. Ini tinggal Jutarti ya. Jutarti alumni Poltekkes Jakarta 2 kah? Iya Bu. Lulus tahun? 2001. 2001. Hariri. 2001. Angkatannya siapa Mbak Sinta? Hariri Bu Retno. Oh, dikira Mbak Sinta ya. Mas Hariri, Rosita ya. Iya. Uti Hastarini. Iya. Sekarang dinas di mana? Di Rumah Sakit Satya Negara. Di daerah mana tuh? Di Jakarta Utara. Sunter. Jakarta Utara. Ada di Jakarta Utara radiografer namanya Nunung Hasanah. Kenal nggak? Oh, iya tahu. Dia mah selihting Ibu. Jauh. Jadi Ibu ketemu baru pegawai di situ 2 tahun deh kalau nggak salah ketemu angkatannya Jutarti itu. Iya. Masih baru-baru belajar kerja. Kemudian terakhir Lia Padmitasari. Mana Lia? Silakan Lia. Lia. Apa Lia nggak masuk? Ibu maaf, nama saya ada nggak? Pati, kayaknya nggak ada tadi. Apa belum ini ya? Lia sama Fatih kayaknya paling akhir deh Bu. Paling akhir Lia Padmitasari. Sama Fatih Bu, itu absen yang lama belum diupdate sepertinya. Oh gitu. Yang jadi PJ Ibu siapa ya? Siap saya, Bu. Debbie. Iya, Bu. Dikira yang menghubungi Ibu tuh yang istrinya, yang perempuannya, taunya Debbie ya. Laki-laki, Bu. Oke ya. Ambil permintaan apa Mas Debbie? Kayaknya MRI, yang Bu. tadi tolong di ini ya, yang dikasih ke Ibu terakhir Lia Padmitasari tetapi ternyata tidak masuk ya. Siap, Bu. Nanti dikoreksi lagi, Bu. Ya, nanti tolong dikasih yang lengkap. Nah, kemudian untuk berjalannya perkuliahan nanti segera untuk minta akun Poltek. Jadi mahasiswa nanti dapat akun Poltek ya untuk memperlancar proses PBM karena ini kan kondisinya kita sekolahnya online. Nah, kalau pakai akun Poltek kita difasilitasi artinya jadi begitu Ibu kasih Google Classroom sama Gmeet itu udah langsung nyambung gitu loh. Kayak yang reguler itu kan Ibu juga pakai fasilitas itu akun Poltek, tetapi malah tidak itu ya, udah kadaluarsa gitu ya.
Tadi yang saya kasih Coba nggak bisa. akun link Gmeet-nya tadi itu ya, malah nggak bisa ya. Nah, nanti untuk memperlancar proses belajar, kalau ada rumahnya seperti Ibu bikin GCR itu, Google Classroom, itu terekod yang hadir gitu kan. Jadi yang hadir disuruh mengisi absensinya, melis nama, NPM gitu. Jadi begitu sambil Ibu share materi di GCR itu. Jadi lebih terkontrol apa saja sih pertemuan-pertemuan yang sudah materi yang sudah diberikan gitu. Kalau pakai GCR Ibu lebih nyaman lah, artinya terkontrol materi apa yang sudah diberikan dari GCR itu kemudian masuk langsung ke link Gmeet-nya. Tapi kalau sudah pakai akun Poltekkes ya ternyata, karena tadi dicoba nggak bisa ya yang Ibu berikan tadi. Iya Bu, nggak bisa Bu. Oke. Jadi ya untuk pertemuan hari ini berhubung kita hanya perkenalan saja, tetapi dari perkenalan ini apa saja sih, menerangkan secara global dulu lah ya, bahwa kita bicara K3 itu bicara terkait dengan pekerja, kemudian pekerjaannya, lingkup pekerjaannya, alat dan bahan, kemudian lingkungan dan manajemen, di mana semua itu menjadi suatu ilmu yaitu K3 yang akan kita pelajari. Tujuan akhirnya dari K3 atau pengelolaan K3 atau sistem manajemen K3 itu tujuan akhirnya adalah selamatnya pekerja, aman nyamannya dalam bekerja, sehingga produktivitas meningkat. Itu endingnya sebetulnya. Tetapi secara bahasannya detailnya nanti mari kita belajar bersama. Nah, tetapi endingnya dari suatu keberhasilan sistem manajemen K3 atau SMK3 adalah tidak adanya atau tidak terjadinya accident atau yang disebut zero accident. Artinya di suatu pengelolaan tempat kerja apabila tingkat kecelakaannya itu sampai 0 atau zero accident, berarti di situ sudah berhasil dalam menerapkan pengelolaan K3-nya. Kesehatan keselamatan kerjanya sudah bagus. Kalau sistem K3-nya sudah bagus, otomatis apa? Pekerjanya akan giat terus dalam bekerja, suasana bekerja aman dan nyaman, sehingga hasil akhirnya produktivitas meningkat. Produktivitas meningkat artinya hasil atau keuntungan yang akan didapat. Apabila misalnya produktivitasnya menurun atau berkurang karena si pekerjanya itu terjadi kecelakaan atau sakit akibat bekerja, otomatis kan dia tidak produktif. Kalau tidak produktif artinya penghasilan atau keuntungan dari perusahaan akan turun. Itu di lingkup manapun, karena kan bicara K3 itu lingkupnya luas, berbagai sektor tempat bekerja. Cuman kebetulan yang ada di sini semuanya di ranahnya radiologi. Makanya nanti contoh-contohnya akan lebih fokus ke bagaimana pengelolaan di radiologi. Nah, radiologi pun nanti kan akan terpisah-pisah ya. Bicara radiologi itu kan ada bicara radiologi konven, ada bicara radiologi dengan kontras, ada bicara imaging seperti MRI, CT scan, USG, kedokteran nuklir dan radioterapi. Nah, nanti bagaimana penerapannya secara pokok bahasannya, lingkup di situ tuh seperti apa? Bagaimana mulai dari
meminimalkan faktor resiko, karena namanya bekerja faktor resiko itu pasti ada. Cuman besar atau kecil tergantung pengelolaannya. Contoh, dalam suatu ruangan radiologi yang bisa menimbulkan terjadinya faktor resiko itu banyak ya. Selain harus dicek listriknya, kemudian dicek pesawat ronsennya, ya kan? Dan itu semua apakah dia melakukan kalibrasi atau tidak? Karena kalau tidak dikalibrasi akan berefek hal buruk terhadap yang lain ya. Terhadap yang lain itu misalnya terjadi kebocoran. Terjadi kebocoran berarti radiasi yang diterima melebihi. Nah, hal-hal kayak gitu tuh harus diminimalkan supaya tidak terjadi insiden. Kalau sudah terjadi insiden itu bisa terjadi eksiden atau terjadi kecelakaan. Awalnya dari kontak, terjadi kecelakaan. Apa sih yang bisa menimbulkan terjadinya kecelakaan? Bisa kecelakaan itu sendiri, bisa kebakaran, bisa peledakan, ya kan? Banyak faktor yang akhirnya semua itu bisa menimbulkan sesuatu kerugian. Kerugian yang besar itu di dalam suatu sistem manajemen K3 itu bisa saja diawali dari hal yang sepele. Sepele itu apa misalnya? Dari terkelupasnya misalnya colokan listrik yang terkelupas. Yang terkelupas itu jadi konslet, dari konslet jadi percikan api, jadi kebakaran satu ruangan, habis semua yang ada di ruangan, merembet ke ruangan lain, bisa jadi satu gedung bisa merembet ke hal yang lain. Nah, hal-hal yang seperti itu di dalam K3 itu benar-benar harus diperhatikan. Selain dari bicara kecelakaan itu sendiri, di bahasan K3 juga akan dibahas terkait ergonomi ya. Kemudian perundang-undangan, manajemen resiko, kemudian ini ada beberapa tugas yang sudah Ibu list untuk jadi penugasan ya. Jadi karena di sini pastinya ya kalian sudah banyak yang tahu lah bagaimana manajemen, apalagi yang sudah bekerja lama. Paling enggak bagaimana sih manajemen dari ruangan imaging seperti MRI. Kita tahu bahwa MRI itu sumbernya bukan sinar radiasi sinar X, tapi dia magnet superkonduktor. Berarti bagaimana memanage supaya tidak ada terjadinya resiko, meminimalkan resiko atau meniadakan resiko itu. Karena kalau itu terjadi kan kerugiannya bisa besar, bahayanya bisa fatal. Nah, nanti dari bagian-bagian itu akan sesuai nanti bahasan pokok-pokoknya apa, silahkan ya. Nah, sekarang PJ, mungkin ini harus lebih ini ya, Ibu akan berikan, sambil berproses kalian membuat tugas, berikut pertemuannya tetap Ibu menyampaikan bagaimana sih konsep K3 itu, ya. Nanti akan Ibu sampaikan, Ibu share materinya, makanya perlu segera minta akun ke Poltekkes supaya bisa langsung terkelola PBM-nya. Maksud terkelola di sini artinya Ibu bisa mengontrol kehadiran kalian Bapak Ibu, kemudian Ibu juga bisa men-share materi per pertemuan. Jadi materi yang mau disampaikan Ibu share, kemudian Ibu terangkan gitu ya. Jadi lebih enak begitu daripada pakai yang belum ada ininya, karena Ibu kalau nggak ada rumahnya mengontrol kehadiran untuk sekarang kan okelah perkenalan masih Ibu absen per satu-satu. Tapi kalau sudah berlanjut ke pertemuan berikutnya kan tidak mungkin Ibu tiap pertemuan manggil satu-satu, bisa habis waktu kapan memberikan materinya. Kan seperti itu. Oleh karena itu nanti PJ tolong segera koordinasi ke Kaprodi D4 untuk meminta akun sebagai mahasiswa Poltek. Ya. Karena dari akun itulah nanti kalian akan lancar dalam PBM. Ke dosen manapun lebih enak gitu. Jadi mereka dosen-dosen sudah membuat rumah-rumah untuk berjalannya PBM. Seperti itu ya. Nah sekarang silakan boleh PJ-nya atau yang lain semua boleh untuk mencatat dari
materi yang akan dijadikan bahan diskusi. Pertama, tolong dicatat terutama PJ ya tentunya. Pertama, konsep dasar K3 yang akan jadi bahasan dari 14 pertemuan ke depan ya. Jadi untuk setiap mata kuliah itu ada 14 kali pertemuan, 1 ujian tengah semester dan 1 ujian akhir semester. Dan penilaian harian Ibu ambil dari kehadiran dan penugasan seperti presentasi yang sekarang ini lagi mau kalian bagi materinya. Jadi penilaian akhir itu nanti kalian dapat dari ujian hariannya, yaitu berupa tugas kelompok yang akan dipresentasikan berupa presentasi dari materi yang akan dibagi ini, kemudian nanti UTS dan UAS. Pertemuan yang memenuhi kriteria untuk boleh ikut ujian adalah 80% tatap muka. Jadi kalau misalnya 14 kali itu maksimal 2 kali tidak hadir ya, boleh masih ikut ujian. Tapi kalau sudah tidak 3 kali berarti tidak bisa ikut UAS. Seperti itu harus dipahami ya, karena itu secara otomatis dari yang kalian absen di room chat GCR itulah yang akan Ibu input ke absen online yang dikelola oleh Poltek yang akan langsung ke Dikti. Nah itu seperti itu. Jadi oleh karena itu Ibu lebih senang terkelola dalam arti mengajar itu ada rumahnya, ada GCR-nya tempat memberikan materi dan absen, kemudian baru nanti masuk ke link Jimit-nya dalam menerangkan materi yang disampaikan, termasuk kesempatan kalian untuk presentasi dari tugas yang nanti akan kalian dapat ya. Pertama tugasnya yang akan jadi tugas kelompok itu konsep dasar K3. Kedua, perundang-undangan. Nah, karena kan kita bicara di keselamatan, kesehatan kerja itu pastinya ini diatur oleh undang-undang. Nah, nanti lingkup secara globalnya ke pekerja seperti apa, kemudian ke yang bidang radiasi seperti apa, menurut undang-undang, menurut peraturan pemerintah, atau menurut kan ada undang-undang, ada perpu, ada ya itu kan ada turunan-turunannya. Nah, nanti seperti apa? Nanti tolong cari yang terupdate ya, yang terkini, yang keluaran terbaru. Kalau mau mencari dari nanti undang-undang itu akan lingkupnya akan besar dan banyak ya, karena tidak langsung ke radiologi, secara ngomong kesehatan seperti apa, keselamatan seperti apa, ke pekerja seperti apa. Nah, itu biasanya nanti kalau undang-undang mungkin juga banyak ngadop ke Depnaker Trans yang bicara tentang pekerja, kemudian bisa ke bagian kitanya radiasi, misalnya ke BPFK, atau ke aturan Bapeten, atau ke Kemenkes. Nah itu ya nanti yang harus jadi acuan kalian dalam mencari tugas yang akan kalian harus buat ya. Kemudian berikutnya sistem manajemen K3 atau SMK 3. Nah, kalau bicara sistem manajemen berarti bagaimana pengelolaannya, bagaimana kualitas dari itu. Kemudian bagaimana caranya, yaitu kalau sistem manajemen K3 berarti harus meminimalkan resiko atau meniadakan kecelakaan prinsipnya. Termasuk bagaimana bicara pesawat ronsen, bagaimana ngelola film supaya film itu tidak jadi hal yang akhirnya bisa jadi kecelakaan kerja ya. Kenapa film bisa jadi kecelakaan kerja? Misalnya film itu sudah kadaluarsa tetapi tidak terkelola dan tidak tahu bahwa itu sudah expired sehingga dipakai begitu hasilnya tidak bisa diekspertise oleh dokter, maka harus terjadi pengulangan foto.
Nah, itu kan artinya terjadi radiasi yang double pada pasien. Kemudian ke alat, ya itu nanti harus seperti apa tuh pengelolaannya. Kemudian manajemen resiko radiasi yang keempat. Kemudian konsep ergonomi. Sebelum masuk ke konsep ergonomi, Ibu akan list ada tujuh bahasan yang harus masuk ya. Pertama, jadi tadi keempat manajemen resiko radiasi ya. Kemudian kelima, K3 di bidang radiasi konvensional. Jadi bagaimana sih K3-nya pada pemeriksaan konvensional? Di ruangan yang konvensional itu yang tidak menggunakan kontras seperti apa? Kemudian bahasan atau materi ke-6 K3 di bidang radiasi dengan pemeriksaan kontras. Kemudian yang ke-7 K3 di bidang radiologi imaging pada pemeriksaan USG. Kemudian yang ke-8 ini dicatat nggak sama PJ? Catat, Bu. Oke. Ke-8 K3 di bidang radiologi imaging pada pemeriksaan CT scan. Ke-9 K3 pada bidang radiologi imaging pemeriksaan MRI. Ke-10 K3 bidang radiologi imaging pada pemeriksaan radioterapi. Ke-11 K3 bidang radiologi imaging pada pemeriksaan radio nuklir ya. Kemudian baru ke-12 konsep ergonomi. Konsep ergonomi dan ke-13 surveillance ya. Harus tahu dong surveillance-nya seperti apa dalam memanage atau meminimalkan resiko apa saja ya. Nanti kalau misalnya kalau SMK 3 itu kan ini hampir-hampir sama kalau surveillance dengan SMK 3, tetapi kalau SMK 3 ke lengkupnya ke pengelolaannya juga harus dilihat. Tetapi kalau surveillance lebih cenderung ke identifikasi, observasi gitu ya, mensurvei. Pada akhir-akhirnya juga sama bagaimana supaya bisa meminimalkan atau meniadakan hal-hal yang bisa menjadi suatu bahaya ya. Disurvei dulu ya, itu makanya ada nih nanti harus kalian cari surveillance-nya seperti apa. Kemudian yang ke-14 keselamatan radiasi. Jadi ya kalau bicara tentang keselamatan kerja karena lingkup bekerja atau pekerjaan itu luas, bisa saja terkait hajat, bisa saja terkait kecelakaan, kebakaran. Ya kecelakaan itu bisa dari hajat ya. Hajat itu misalnya zat kimia. Ya kan? Itu kan bisa terjadi apa? Zat kimia yang tidak dikelola, bisa terjadi peledakan. Peledakan bisa terjadi kebakaran. Nah, kemudian kegawat daruratannya seperti apa? Apakah harus ada pelaporan? Kan harus kalau misalnya udah di kategori tingkat kecelakaan itu kan harus ada pelaporan bahwa sudah terjadi kecelakaan dalam waktu berapa? 2 kali 24 jam. Nah, nanti dicari itunya ya. Kemudian kalau ada yang punya apa ya? Nih, Ibu pernah dapat buku terkait mutu pelayanan radiologi. Ada yang punya nggak? Ini dulu dapat dari Pak siapa tuh yang ketua PARI? Enggak kelihatan jelas, Bu. Harusnya Gamal, dijelaskan. Mas Gamal, dari Mas Gamal. Oh kan, yang ketua PARI yang sekarang, Mas Hari Ali Misri. Oh, Pemda PARI, Bu. Iya, Pemda PARI nih. Di sini ada pengelolaan K3-nya. Kemudian diakreditasikan GCI juga,
Yang khusus K3-nya bisa ini karena rinci. Aduh. Nih. Kelihatan nggak? Enggak Bu, nggak kelihatan ke kamera. Apa Ibu hilangkan dulu itunya kali ya? Backgroundnya. Saya punya Bu. Ya? Siapa tadi yang punya ya? Ini kan Bu. Oh ya. Ya, coba dicari terkait pengelolaan K3-nya ya. Yang khusus yang nanti lebih kemana ininya kalian bisa, tapi tidak semua kan ini lingkup rumah sakit, jadi hanya sebagian kecil ada di situ terkait bagaimana manajemen K3 khususnya di bidang radiologi itu hanya sedikit sih, tetapi paling enggak ada ya. Kemudian silakan secara globalnya kalian bisa mencari di googling kah atau cari buku referensi terkait K3 silakan, tetapi untuk kasus-kasus yang seperti khusus di bagian radiologi itu yang mulai dari beberapa materi di kelompok 5, 6, 7 itu kan khusus ya ke bagian radiologi. Kemudian yang bicara manajemen resiko radiasi juga, nah mungkin nanti dicari silahkan. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan nih sebelum ini? Kalau bisa, ini penugasan kalian sanggupnya atau Bapak Ibu sekalian sanggupnya dalam waktu berapa lama pengerjaannya? 1 minggu, 2 minggu sudah selesai? Nah, kemudian dari 41 bagi ke 14 materi. Jadi 41 bagi 14 satu kelompok berapa orang? Mas Debi, ini kan ada 14 materi. Mahasiswanya ada 41. Nah, berarti satu kelompoknya 41 dibagi 14. Berapa orang? Ada yang 2, ada yang 3. Ya, berarti ada yang 2, ada yang 2 atau 3 orang, Bu. Ya. Pengelolaannya silakan tidak harus Ibu yang nentuin, silakan diatur oleh kelas saja, diserahkan ke PJ-nya, si A mau dengan siapa. Jadi malah kalau yang sudah punya pengalaman di rumah sakit pastinya tinggal nanya aja sih ke pengelolaan di sana seperti apa. Tetapi kalau yang undang-undang pastinya harus nyari ya, karena kan terkaitnya banyak, bisa mulai dari bicara Undang-Undang Dasar 45, undang-undang, kemudian peraturan pemerintah, kemudian ada turunan-turunannya ya, seperti itu. Tetapi fokusnya ke bidang kita gitu. Kan misalnya terkait dari resiko di radiologi contohnya itu bisa beberapa yang bisa diangkat ya. Dari radiologi secara umum, ruangannya seperti apa, lantainya harus seperti apa, pengelolaan kelistrikannya harus seperti apa, pesawatnya harus diapakan. Nah itu kan sebagai bentuk dari meminimalkan resiko ya, resiko terjadinya hal-hal yang membahayakan, hal-hal yang tidak diinginkan. Hal-hal di situ bisa terkena ke siapa? Bisa terkena ke kita, bisa terkena ke masyarakat lingkungan di situ, bisa terkena ke pasien. Yaitu bagaimana mengelola K3 itu supaya semua bisa aman, nyaman, terkendali, produktivitas tinggi. Sehingga kalau produktivitas tinggi, endingnya ya, keuntungan dari suatu perusahaan itu bisa didapat. Karena kalau misalnya pegawainya banyak sakit, tidak masuk, berarti produktivitasnya menurun kan, tidak bisa. Nah, endingnya ke sana. Intinya suatu K3 dikatakan berhasil apabila pengelolaannya itu sudah bisa zero accident. Sudah bisa meniadakan hal yang membuat celaka. Itu, tetapi kan namanya celaka itu kadang sudah waspada, udah apapun, bisa saja ya, itu namanya kalau sudah kadarullah atau kehendak yang maha kuasa.
Itu beda, tetapi di sini kita bagaimana memanage, meminimalkan hal-hal yang sifatnya membuat resiko itu ada gitu. Artinya meminimalkan resiko-resiko yang bisa menimbulkan terjadinya kecelakaan. Lingkupnya tuh sebetulnya luas, tergantung dari bidang kerjanya di mana. Tetapi fokus untuk bahasan kita karena di kita bidangnya radiologi, silahkan dikupas tuntasnya, contoh-contoh detailnya itu mengacu ke bidang kita. Seperti itu. Bisa dipahami penjelasan untuk pertemuan pertama ini terkait di awal saja untuk penugasan, jadi biar nanti kesininya kan sharing-sharing aja, jadi tinggal ini apalagi kalau kalian sudah, Bapak Ibu sekalian sudah dapat tugas ini ya, udah mencari selengkap mungkin. Kalau memang diselingi ada video yang bagus, misalnya ergonomi, ada videonya yang dapat ergonomi misalnya. Boleh nanti Bapak Ibu bisa menayangkan, menjelaskan lebih detail, hal-hal yang misalnya dikira tidak membahayakan, oh ternyata malah jadi penyakit akibat kerja. Karena apa? Karena kesalahan gerak kita dalam melakukan aktivitas dalam bekerja. Contoh, misalnya banyak faktor ya, termasuk radiografer. Seperti apa sih kalau misalnya bisa menjadi penyebab terjadinya kecelakaan kerja karena mengabaikan ergonomi? Nah, itu bisa contoh-contohnya. Kemudian seperti apa sih penyebab kecelakaannya itu bisa menyebabkan terjadinya penyakit akibat kerja? Ya kan banyak. Radiografer juga kan misalnya tidak pernah mau menggunakan salah satunya untuk mendeteksi berapa paparan yang kita terima misalnya dalam bentuk film batch atau dospen. Kemudian tahu-tahu ternyata dia banyak melakukan pemeriksaan yang sifatnya real time seperti melakukan fluoroskopi, berada di ruang cath lab yang terus, tapi dia mengabaikan, tidak mau memakai alat pendeteksi berapa paparan yang diterima. Itu kan tidak ketahuan ya, lambat laun namanya radiasi itu karena dia mempunyai waktu paruh yang lama, yang panjang, tidak terasa, tidak terlihat, tidak tercium, tapi nyata adanya itu radiasi. Nah, hal-hal yang seperti itu kemudian diabaikan, yaitu bisa terjadi penyakit akibat kerja dalam waktu yang sekian tahun kemudian munculnya. Nah, hal-hal yang seperti itu kan yang harus dihindari atau sampai ditiadakan. Kalau bisa memang kita benar-benar harus safety dalam bekerja ya. Di bidang apapun, karena yang dibicarakan di sini yaitu K3 ya. Nanti baru sub pokoknya lebih fokusnya seperti apa sih kalau di radiologi. Seperti itu. Tetapi kita bicara K3 harus juga memberi ruang ke pekerjaan lain. Seperti apa sih kalau di pekerjaan lain? Tetapi nanti begitu masuk ke contohnya, salah satunya yang di radiologi itu harus seperti apa? Karena detailnya kita berkecimpung di bidang kita yaitu di radiologi. Seperti itu. Yang Ibu bilang tadi, misalnya salah satu hal kecil sepele awalnya tidak ada pengelolaan kontrol dari suatu listrik, misalnya colokan-colokan yang sudah longgar, kabel yang ngelupas, itu bisa berpotensi menjadi suatu kecelakaan yang besar. Padahal dari hal sepele, kalau itu misalnya cepat ditanggapi, cepat ada pengontrolan, itu bisa tidak akan terjadi, artinya kecelakaan itu bisa ditiadakan, tetapi karena kontrolnya itu loss, kemudian longgar, lemah, ya udah, itu hal-hal yang asalnya sepele bisa jadi petaka yang besar. Seperti itu ya. Prolog di awal mungkin sekian dulu ya. Kita sudah masuk di jam 17.14 tidak terasa ya. Ada yang mau diklarifikasi atau disampaikan sebelum diakhiri? Oh ya, perlu Ibu sampaikan bahwa materi K3 ini Ibu bertim ya, artinya tidak sendiri tetapi nanti ada partner Ibu atau tim teaching Ibu yaitu Pak Puji yang mungkin nanti setelah Ibu masuk pertemuan
pertama kedua mungkin beliau nanti masuk dengan bahasan yang mana gitu kan. Nanti tetapi secara ininya bahasan-bahasan yang tadi itu sudah disampaikan. Tetapi untuk fokus ke radiologinya mungkin nanti akan diinikan brainstormingnya dengan kalian presentasi kah? Karena kalian pasti atau Bapak Ibu sekalian pasti yang sudah banyak pengalaman di lapangan terkait radiologi. Seperti apa? Gitu ya. Cukup ya pertemuan hari ini. Sudah jam 17.14. Sebentar lagi 5:30, nggak terasa ya. Untuk PJ, koordinasi dengan Kaprodi D4 untuk segera minta akun supaya lebih terkelola dalam proses belajar mengajarnya ya. Siap, Bu. Oke. Untuk absensi hari ini gimana, Bu ya? Kelihatannya tadi yang Pati yang tidak terabsen sama Lia Padmitasari saja. Yang lainnya hadir semua kan tadi? Hadir sih, Bu, ini ada 43, Bu. Ya. Tolong punya catatan ya PJ bahwa tanggal sekian mata kuliah ini yang hadir sekian dari sekian, yang tidak hadir atas nama ini gitu ya. Siap, Bu. Berarti yang tidak hadir hanya satu kan, Lia doang, karena Pati bukan tidak hadir tapi namanya belum masuk. Lia hadir Ibu. Lia ada, Bu. Lia ada Ibu. Lia mana? Tadi nggak dipanggil, nggak ada. Tadi mic-nya ke off. Oh gitu. Lia, apa kabar Lia? Baik Ibu. Lia alumni tahun berapa masih ketemu Ibu kalau Lia mah ya? Ya betul Bu, 2009 lulusnya. Bareng Nita ya? Iya. Oh iya, Nita yang di Bali. Enggak, bareng Cili Ibu. Cili sama Dewa Yani. Oh, Ari. Ari ya. Dwi Ari. Iya betul. Ari siapa? Dwi Ari Wijayanti. Iya betul. Nah, sekarang Lia dinas di mana? Di Darmais, Bu. Oh, di Darmais. Radioterapi. Betul. Bareng Bintang, bareng si Sri. Iya. Sri Widyastuti. Ya. Iya. Oke, berarti hadir semua ya Mas Debi ya? Ibu mau info Ya, Bu, itu hadir di semua, chatroom Bu. ada info dari M. Pugarwanto, tadi dipanggil sama Ibu, cuman ada trouble mikrofonnya. Tadi dia hadir, Bu. Chat ya, coba saya lihat. Oh iya, boleh on cam atuh itu Mas itunya siapa? M. Pugarwanto, coba bisa untuk hadir melihat apa ke Ibu, bisa kelihatan gitu mana? Mana nggak ada. Oke ya. Tapi ini nggak kelihatan, nggak ada di sini. Pati nanti di itu aja ya, disusulkan namanya. Minta ke itu. Bersuara Berarti ada orang. Nah, mana Empur Gawanto nggak? Mic-nya lagi error, Bu. Angkat tangan. Oh gitu, lagi error ya, memang nggak ada tuh. Ya, makanya Walaupun dia hanya ada chat sih aja. tangannya ini gini. Screenshot aja, Bu. Oke ya sudah, nggak apa-apa. Berarti hadir semua ya Mas Debi ya? Ada di chat. Siap, Bu, hadir, Bu. Iya sih di chat udah Ibu lihat. Kalau dia hadir, tapi kan nggak kelihatan orangnya gitu maksud Ibu. Ada yang mau diklarifikasi sebelum diakhiri? Terkait tugas sudah bisa paham semua ya, Bapak Ibu semua? Kalau Dokter Dion mah emang dia seneng ngajar ya, tapi terlaluan kalau sampai 12:30 mah. Ditinggal tidur aja, oke, pada tidur. Orang waktunya tidur jam segitu mah. Oke ya, cukup ya Mas Debi semuanya. Siap, Bu. Ibu akhiri pertemuan hari ini, sampai ketemu insya Allah minggu depan kita sudah mulai masuk ke konsep K3. Ibu akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya Mas Eri, yuk semuanya. Izin aja, Bu. Arif.
Ya semua, yuk. Ibu duluan ya. Terima kasih.